diberhentikan wasit. Bola sudah dihentikan wasit, pertandingan sudah dihentikan wasit, tapi Envio Win masih melakukan tendangan yang sangat provokatif kepada Marcel Ferdinand. Kan gue udah bilang ini tuh adalah turnamen Mortal Kombat se-Asia Tenggara. Full time timnas Indonesia yang didominasi oleh pemain U22 menang melawan Myanmar di pertandingan yang ya gitulah. Turnamen kungfu Mortal Kombat bener adanya ya guys, emang bener nih. Udah bener keputusan ST ngebawa tim U22 ke turnamen ini karena emang ini adalah turnamen kungfu guys. Kalian lihat aja Marcelino digeplak, palanya ditarget, bener-bener. Bayangin kalau misalkan ini Tom Haye kayak begini, ya Allah kasihan banget kan. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor tipis saja 0-1 main away pada laga pertama di Piala AFF tahun ini. Gol dari timnas Indonesia dicetak oleh seorang Asnawi Mangku Alam Bahar. Awal mulai dari siapa lagi? Tidak lain tidak bukan Pratama Arhan, lemparan ke dalamnya guys. Secara overall timnas kita bermain B banget, biasa banget. Tapi ingat, gue pernah bilang ya, jangan terlalu tinggi ekspektasi kalian. Kalau kalian ngerasa macem-macem, ini tandanya ekspektasi kalian yang terlalu berlebihan guys. Kalau ini yang main pemain-pemain senior kayak model ya dari Liga 1 lah, kayak misalkan Mark Klok, Kambuaya, Egy, Witan, mainnya kayak gini, boleh kalian ngerasa kurang guys. Tapi untuk para pemain U22 yang baru pertama kali debut di timnas senior, menurut gua ini adalah ya cukup oke lah. Ditambah harus berhadapan dengan ya kayak begini nih, Mortal Kombat, Kungfu, gimana nanti lawan Vietnam guys. Masuknya Rafael Strike di babak kedua membuat lini depan timnas kita sedikit lebih menyala ya guys, ya sedikit. Selamat atas kemenangan pertama ini, berikutnya lawan Laos harus lebih baik lagi, lawan Vietnam juga harus lebih baik lagi timnas Indonesia. Tapi yang paling penting menurut gue adalah pemain-pemain muda ini mendapatkan jam terbang untuk persiapan yang lebih besar. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Amit-amit, kita kan nggak ingin para pemain kita yang senior ini cedera, yang sekarang lagi fokus untuk membawa timnas Indonesia kita lolos ke Piala Dunia. Mana tahu kalau ada yang cedera, AFF ini kan keras. Belum lagi nanti kita sendiri tahu kan bagaimana nanti keputusan wasit biasa banyak yang kontroversial kan. Nah, let's say seumpamanya amit-amit ya, saya ulangi lagi ya, ada pemain senior kita yang cedera. Gimana nanti kalau timnas Indonesia senior kita nggak full tim nanti untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia? Kan ribet nanti persoalannya. That's why saya pikir ini sudah satu-satunya jalan tengah yang memang lebih bijak, mengandalkan pemain-pemain muda. Dan saya yakin pemain-pemain muda ini punya potensi untuk berkembang menjadi pemain-pemain yang nanti akan diandalkan juga di timnas Indonesia senior. Tentu Sintayong juga akan melihat pemain mana yang bisa berprogres. Dan sekarang ini adalah waktunya bagi mereka untuk yang istilahnya tuh kita pakai adalah unjuk gigi. Ya tunjukkanlah kemampuan terbaik kalian. Ya bahwasannya nanti Sintayong tidak memilih beberapa pemain yang tidak menjadi bagian dari starting 11 bukan berarti juga dia tidak melihat progres dari para pemain, karena nanti kan ada juga yang namanya sesi latihan. Jadi ini adalah salah satu cara yang baik juga untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda kita, walaupun mereka akan berhadapan dengan para pemain senior dari tim-tim lawan. Artinya mental mereka harus kuat. Nih udah bicara mentalitas kita. Kalau konsep permainan ya Sintayong juga punya PR, karena Sintayong harus menyatukan para pemain kita sesuai dengan konsep permainannya. Ya tentu kemungkinan dia akan bermain lebih defensif, apalagi dia tahu para pemain muda ini kan punya energi nih. Jadi defense counternya ini yang nanti dia harapkan cepat. Dan fisik juga harus kuat. Saya pikir masa persiapannya juga sudah cukup lah, ya kan. Sudah beberapa hari kan latihan ya, kemudian tentu ada juga latihan fisik. Tapi kan yang menjadi masalah juga beberapa pemain tidak mendapatkan menit bermain di level klub. Jadi ya mereka juga nanti diharapkan bisa langsung istilahnya tune in lah jika masuk dalam starting lineup. Nah, gimana nih sekarang dengan lawan kita nih Myanmar ya? Myanmar sebetulnya bukanlah tim yang kuat di kawasan ASEAN. Bahkan mereka sepengetahuan saya belum pernah lolos ke final Piala AFF juga. Tapi mereka juga punya determinasi yang tinggi untuk mengalahkan timnas Indonesia. Meskipun ini timnas Indonesia senior, rasa junior ya bisa juga nih diistilahkan ini adalah Garuda muda nih. Karena ini kan pemain-pemain muda nih. Ya usianya juga banyak yang di bawah 22 tahun. Tapi tentu mereka tetap ingin mengalahkan timnas Indonesia yang kita tahu sekarang kan nama timnas Indonesia ini kan di mana-mana kan banyak yang bicarakan. Ya di podcast-podcast di luar negeri pun semua kan bicara tentang timnas Indonesia yang membuat gebrakan di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jadi Myanmar juga punya determinasi, ayo kalahkan timnas Indonesia. Ya biarkan mereka punya determinasi. Para pemain muda kita juga punya yang namanya motivasi untuk membuat kejutan. Jadi saya pikir di Piala AFF kali ini Indonesia sebetulnya bukanlah tim yang diunggulkan.
karena ya tidak membawa pemain-pemain intinya yang biasa bermain bagi timnas Indonesia senior. Tapi bagus, lebih baik Indonesia tidak diunggulkan. Dan juga tentunya para pemain muda ini tidak punya beban. Betul dong, tidak punya beban. Yang penting mereka main lepas saja. Mereka harus bisa menikmati kesempatan mereka untuk bermain di level senior. Dengan harapan tentunya nanti mereka bisa menjadi bagian juga dari timnas Indonesia senior. Walaupun banyak yang menilai, gak mungkin lah mereka nanti menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Kenapa gak mungkin? Segala sesuatunya mungkin, asalkan mereka perform di Piala AFF kali ini. Jadi saya pikir dengan tidak diunggulkan, inilah yang akan memberikan semacam keuntungan bagi timnas Indonesia. Karena yang diharapkan para pemain ini tidak perlu bermain dengan beban yang besar untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Artinya begini, yang penting mereka bermain lepas, mengikuti konsep permainan, dan saya yakin hasil akhirnya itu akan positif. Jadi jangan juga turun harus menang, harus menang. Ini para pemain muda. Kita bahas satu-satu, Boy. Di starting line up ada beberapa hal yang gue notice. Yang pertama adalah debut seorang Eloyo Lakaka, duet bersama Hoki Caraka di babak pertama. 3 bek sejajar, Ferrari, Kadek Arel, dan juga Donitri tampil cukup solid sebagai pemain-pemain usia 22. Gue ulang lagi ya, usia 22. Gol tunggal timnas Indonesia itu dicetak oleh El Panah, El Permisi dengan selebrasi yang sangat keren sekali. El Archer, Astawi Mangkualam Bahar. Sebenarnya gue di sini cuma mau ngingetin kalian aja. Oke lah, kalau emang secara game plan mungkin gue yakin dari kalian tuh nggak ada yang puas. Gameplaynya bener-bener nggak bisa dibandingin sama timnas senior kita. Arkan Fikri main keren. Dia berusaha memainkan perannya Tom Haye di timnas senior. Tapi ya itu Arkan Fikri, bukan Tom Haye, boy. Yang lu lihat itu Arkan Fikri. Arkan Kakak nih, Eloyo, mainin perannya Ragnar. Tapi itu Arkan Kakak, bukan Ragnar. Jadi menurut gua, bukan kita kalau dengan full pemain liga lokal ini, itu levelnya ASEAN. Nggak juga. Ini pemain U22. Ekspektasi kita dijaga. Walaupun ini ugly win menurut gue, cuma yang nggak ada masalah, boy. Yang penting main-main itu dapat pengalaman berharga di turnamen Mortal Kombat Shaolin Monk ini. Terutama yang gue notice yang Marcelino ini ya. Ini parah bener, ini parah. Bisa-bisanya loh kejadian begini dan gak ada kartu merah, boy. Emang ini turnamen kesukaan Bung Toel ini. Sekali lagi selamat dari gua atas kemenangan perdananya. Untuk para adik-adik U22 yang bermain menurut gua ya oke. Karena lawannya senior, boy. Kecuali lawannya sama-sama U22 tapi mainnya kayak gitu, kita berhak marah-marah. Tapi karena lawannya senior, ya udah. Semoga bisa dipetik apa yang baik dan buruk di pertandingan kali ini, boy. Terima kasih, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Kompetisi AFF ini mungkin udah nggak sepenting yang dulu lagi. Tapi tolong tunjukkan yang terbaik. Yo. Oke, level kita udah bukan Malaysia, Kamboja, Laos. Kita udah levelnya Asia. Tapi tolong tunjukkan yang terbaik. Kalian bisa. Apalagi bisa juara. Yo. Mana Hoki Caraka? Hoki Caraka? Wayangmu iki yo. Tunjukkan, bro. Aku ngefan sampai awal. Yowis. Assalamualaikum.